Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Anindya Nur Amalia. Kalian bisa memanggil Ibu, Ibu Anin atau Ibu Anindya. Sekian perkenalan dari Ibu. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Anindya. Nah, sebelum kita belajar, persiapkan dulu alat tulis kalian, siapkan buku, pensil, siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, semoga semua yang kita pelajari hari ini akan membawa berkah bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, dan pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, coba sebutkan makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Ada makhluk hidup apa saja di sekitar kalian? Mungkin ada hewan, ada yang mempunyai hewan peliharaan, coba sebutkan. Nah, coba sebutkan apa saja makanan dari hewan yang kalian sebutkan tadi. Misalnya, kalian punya kucing, makanannya apa ya? Misalnya, kalian melihara ayam. Nah, makanannya apa anak-anak? Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita dan makanannya. Nah, hewan-hewan di sekitar kita dan makanannya tersebut akan kita pelajari dalam sebuah ekosistem dan rantai makanan. Tujuan pelajaran pada hari ini yaitu mampu menganalisis jaring-jaring makanan, menguraikan jaring-jaring makanan, membuat poster jaring-jaring makanan, mampu menyajikan poster, mampu menganalisis pokok pikiran, dan membuat peta pikiran. Nah, sudah siap ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Tetap semangat dan kita harus tetap semangat untuk belajar agar kita menambah ilmu dan kita juga bisa berhasil dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa ya kira-kira aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan mengurutkan sebuah gambar-gambar hewan melalui sebuah permainan. Nah, kira-kira anak-anak, apakah ada yang tahu gambar apa ya yang akan kita urutkan ini, anak-anak? Gambar yang akan kita urutkan pada pagi hari ini dalam permainan kali ini itu terkait dengan hewan-hewan. Hewan-hewan di sekitar kita seperti yang sudah kita bahas tadi, bisa jadi hewan peliharaan atau bisa jadi hewan di sekitar kita dan makanannya. Nah, apa yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini? Yang harus kita capai pembelajaran hari ini adalah kita mampu untuk menguraikan jaring-jaring dan rantai makanan. Kita juga bisa menganalisis jaring-jaring dan rantai makanan serta kita bisa membuat sebuah peta pikiran tentang pokok pikiran dari suatu paragraf. Nah, diharapkan anak-anak akan mampu menguasai dan mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah kita bahas tadi. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, kalian sudah pernah belajar ekosistem. Apa itu ekosistem, anak-anak? Apakah kalian masih ingat? Nah, coba sebutkan ekosistem yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Mungkin kalian ada yang tinggal di pinggir sawah atau di pinggir sungai. Berarti ada ekosistem sungai, ada ekosistem sawah. Nah, apa yang terdapat dalam sebuah ekosistem, anak-anak? Iya, ada sebuah hewan, ada tumbuhan, ada lingkungan tempat tinggal, mungkin air, ada tanah, ada juga sebuah rantai makanan di dalam sebuah ekosistem itu. Ada juga sebuah komunitas di rantai makanan dan ekosistem tersebut. Ekosistem. Nah, apa ekosistem? Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Nah, ini contohnya. Di sini adalah gambar ekosistem di hutan tapi ada sungainya ya, anak-anak. Di sini ada hewan apa? Ada rusa, ada burung. Kita juga dapat melihat kodok di situ. Ada juga ikan.
Nah, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan itu saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Dalam suatu ekosistem itu terdapat suatu rantai makanan. Apa itu rantai makanan anak-anak? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, dalam suatu rantai makanan itu terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer. Nah, hari ini kita akan belajar terkait komponen-komponen dalam rantai makanan tersebut. Nah, sebelumnya kita akan bermain dulu anak-anak. Kita akan bermain picture to picture, yaitu mengurutkan gambar-gambar hewan. Nah, nanti di sini Ibu akan membagikan atau memperlihatkan sebuah gambar-gambar hewan-hewan yang acak. Nah, nanti kita akan mengurutkan hewan-hewan tersebut menjadi sebuah rantai makanan dan bahkan menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Sudah siap anak-anak? Ya, mari kita urutkan gambar. Nah, di sini ada gambar-gambar anak-anak. Ada gambar padi, burung pipit, belalang, ada ular, ada jamur, ada juga elang. Nah, mari kita urutkan gambar-gambar hewan ini menjadi sebuah rantai makanan. Yang pertama, apa anak-anak? Iya, tumbuhan dulu. Tumbuhan itu sebagai produsen. Kemudian, ya tumbuhan padi itu dimakan belalang. Nah, kemudian belalang itu akan dimakan oleh burung pipit. Nah, burung pipitnya itu akan dimakan oleh ular. Selanjutnya, ular itu akan dimakan oleh elang. Dan yang terakhir, elang itu akan dekomposisi oleh jamur. Nah, jamur ini di sini adalah sebagai dekomposer atau pengurai. Jadi nanti semua hewan yang mati itu akan diuraikan oleh sebuah dekomposer. Nah, bisa bentuknya adalah jamur. Yang kedua, di sini ada lebih banyak lagi anak-anak. Ada tikus, ada juga katak, ada juga ulat di sini. Mari kita urutkan bersama-sama. Ya, padi dulu, kemudian padi dimakan ulat. Padi juga bisa dimakan oleh belalang. Padi juga bisa dimakan oleh tikus. Nah, kita urutkan dulu. Nah, kemudian ada ular. Ular ini makan apa? Ular ini makan katak. Lalu ularnya akan dimakan oleh elang. Nah, tikus tadi dapat dimakan oleh elang anak-anak. Nah, jadi nanti rantai makanannya akan seperti ini bentuknya. Tikus akan dimakan oleh elang, ulat dan belalang akan dimakan oleh katak. Dan katak ini dimakan oleh ular, ularnya dimakan oleh elang. Ada satu lagi anak-anak, ini lebih banyak lagi. Yang pertama, rumput dimakan belalang. Bisa juga dimakan ulat. Bisa juga dimakan oleh tikus. Nah, belalang ini dimakan oleh katak. Belalang juga bisa dimakan oleh ayam. Dan tikus akan dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Selanjutnya di sini ada lebih banyak lagi, ada serigala, ada kelinci juga. Nah, nanti seperti apa anak-anak gambar jaring-jaringnya? Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, kita sudah bermain dan belajar tentang jaring-jaring dan rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, misal seperti yang tadi kita sudah urutkan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, rantai makanan itu ada 5 komponen. Ada produsen, konsumen 2, konsumen 3, dan dekomposer. Pertama, produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah makhluk hidup. Pada rantai makanan ini, produsennya mana anak-anak? Iya, produsennya adalah rumput atau tumbuhan. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain. Karena dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, di sini ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Nah, seperti ini. Nah, konsumen tingkat 1 di sini contohnya belalang. Dia adalah
konsumen tingkat 1. Lalu yang konsumen tingkat 2 di sini adalah katak. Konsumen tingkat 3 di sini adalah ular. Mereka saling berurutan nanti sampai ada konsumen tingkat 4, konsumen tingkat 5 dan seterusnya. Ada dekomposer, yaitu mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati. Nah, di sini contohnya, ketika sebuah rantai makanan ini sudah dimakan oleh konsumen terakhir, ketika konsumen terakhir itu mati, maka akan diuraikan atau didekomposisi oleh dekomposer. Di sini dekomposernya contohnya adalah sebuah jamur. Jaring-jaring makanan. Nah, tadi adalah rantai makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini adalah gabungan dari banyak rantai makanan anak-anak. Jadi tidak hanya satu rantai, tapi menjadi 3 rantai di sini contohnya. Jadi terdiri atas berapa rantai makanan. Contohnya ini produsennya adalah sawi dan stroberi. Nanti konsumennya adalah ulat, belalang, tikus. Lalu yang konsumen 3 adalah burung pipit dan katak. Konsumen terakhirnya adalah elang. Nah, anak-anak sekarang buka LKPD kalian halaman 2 dan 3, lakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Kerjakan tugas ini dalam sebuah kertas HVS atau buku gambar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pikiran pokok anak-anak. Nah, pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal paragraf, di akhir, atau di awal dan di akhir. Nah, pikiran pokok itu umumnya dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas dan diuraikan sebagai pokok atau gagasan pokok. Nah, pikiran pokok ini juga disebut dengan gagasan pokok anak-anak. Nah, cara menentukan gagasan atau pikiran pokok ini yang pertama adalah membaca seluruh paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau awal dan akhir. Kemudian yang ketiga adalah menandai pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir. Nah, misalnya di sini ada sebuah contoh tentang paragraf. Kita diminta untuk menentukan pokok pikiran. Coba anak-anak pause dulu dan dibaca dengan cermat teks tersebut. Yang mana anak-anak pikiran pokoknya? Di sini pikiran pokok terdapat pada awal paragraf, yaitu lingkungan ada 2 macam, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, pikiran pokok tersebut dijelaskan pada kalimat-kalimat penjelas sesudahnya. Lagi contohnya anak-anak. Nah, coba dibaca dengan cermat. Nah, pikiran pokoknya yang mana anak-anak? Pikiran pokok di sini ada pada paragraf utama juga. Kebakaran hutan mengancam banyak kehidupan di hutan. Nah, pikiran pokok tersebut dijelaskan pada kalimat-kalimat selanjutnya, yaitu menjadi kalimat penjelas. Nah, selanjutnya tugas kedua anak-anak, baca teks yang berjudul dengan hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, anak-anak diminta untuk mencari pokok pikiran tiap paragraf ini. Setelah menemukan pokok pikirannya, anak-anak buatlah pokok pikiran tersebut menjadi sebuah mind map atau peta pikiran. Boleh diwarnai, boleh dihiasi dengan gambar-gambar supaya lebih menarik. Nah, nanti kemudian anak-anak kirimkan kepada ibu ya anak-anak melalui WA atau Google Classroom. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, boleh WA dan tanya ke ibu guru ya. Jangan sungkan untuk bertanya ketika kalian tidak tahu atau kurang paham dengan materi. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Kita juga sudah belajar tentang pikiran pokok. Nah, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, kerjakan soal evaluasi pada LKPD halaman 6. Kerjakan pada buku tulis kalian dan kirimkan melalui Google Classroom atau WA. Nah, sekian anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.